Di balik gemerlap pergaulan kelas atas Jakarta, Alina Suryantara dikenal sebagai istri yang pendiam, wanita yang pemalu dan halus, yang selalu berada sedikit di belakang bayang-bayang suaminya, seolah takut mengambil terlalu banyak ruang di dunia suaminya yang brilian. Saat ia terlihat di berbagai resepsi sosialita, ia tampak seperti sebuah pajangan, cantik, membisu, dan sama sekali tidak menuntut perhatian. Tidak ada satupun dari mereka yang mengamatinya selama 4 tahun pernikahannya dapat menduga bahwa di balik penampilan rapuhnya yang bagaikan lukisan cat air itu, tersembunyi sesuatu yang sama sekali berbeda. Bahwa kebisuan wanita ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah pilihan. Bahwa kesabaran yang selama ini dianggap semua orang sebagai kepatuhan, sebenarnya adalah sebuah penantian-penantian yang panjang, penuh perhitungan, dan dijaga dengan sempurna untuk menunggu momen yang tepat. Momen itu tiba pada hari perhelatan gala amal tahunan paling megah tahun ini. Sebuah perayaan yang bagi publik tampak sebagai malam filantropi dan seni, namun bagi elit ibu kota, itu adalah arena kekuasaan yang sesungguhnya. Di sana, kekayaan tidak hanya diukur dengan rupiah, tetapi dengan siapa berdiri bersama siapa, siapa tersenyum pada siapa, dan siapa yang namanya disebut setengah berbisik dengan intonasi yang tepat. Alina berdiri di bawah guyuran hujan badai Jakarta di pintu masuk gedung pameran, tempat di mana ia baru saja ditolak masuk. Suaminya, Bima, sudah melangkah masuk dengan gaya memukau di bawah kilatan lampu kamera, menggandeng lengan Victoria Sastrawidjaya. Di leher Victoria, berkilau kalung yang suatu ketika pernah Alina impikan keras-keras. Victoria sempat menemukannya di kerumunan dan menatapnya dengan kenikmatan khusus khas seseorang yang yakin akan impunitasnya. Gaun sederhana Alina, matanya yang sembab karena menangis, dan kehadirannya di luar sana. Bagi Victoria, semua itu tampak sebagai bukti kemenangan mutlaknya. Namun, pintu aula itu sebentar lagi akan terbuka kembali, dan orang-orang yang masuk melaluinya akan mencari sosok Alina. Penthouse mewah di kawasan SCBD tempat mereka tinggal tidak pernah menjadi rumah dalam arti yang sebenarnya bagi orang-orang yang tahu apa itu kehangatan dan kenyamanan. Tempat itu adalah manifesto ambisi yang diwujudkan dalam pualam, kaca, dan karya seni berharga fantastis. Semuanya dipilih bukan karena panggilan jiwa, melainkan atas saran konsultan investasi yang melacak valuasi pasar seni dengan metodologi yang sama ketatnya seperti orang melacak harga saham batubara. Penthouse 2 lantai dengan pemandangan lampu kota Jakarta itu di mana setiap permukaannya terasa dingin dan tanpa celah bagai barang pameran museum eksis semata-mata sebagai dekorasi untuk kehidupan Bima Suryantara, kehidupan di mana Alina hanya menempati posisi sebagai aksesori yang cantik dan mudah dikendalikan, bukan sebagai manusia bernyawa. Bagi kaum elit kota, Alina adalah fenomena yang aneh. Ia cantik dengan kecantikan cat air yang rapuh, yang tidak meneriakkan eksistensinya, melainkan ada dengan tenang seperti ukiran antik di dinding. Di tengah pameran lukisan kontemporer yang mencolok, ia mengenakan pakaian yang sederhana namun dijahit dengan sempurna. Ia tidak pernah berambisi menjadi ketua komite arisan dan lebih memilih pekerjaan sukarela yang sunyi daripada duduk mentereng di jajaran presidium dewan. Sebaliknya, Bima adalah kebalikan total darinya. Bima adalah bintang supernova di dunia private equity, seekor predator dalam setelan jas yang dipotong presisi, pria yang begitu memasuki ruangan akan segera menggeser pusat perhatian kepadanya. Ia tampan, vokal, dan memesona hingga ke titik berbahaya. Reputasinya dibangun di atas arogansi tanpa ampun yang lebih suka ia sebut sebagai keberanian. Mereka bertemu beberapa tahun lalu di pembukaan sebuah galeri seni kecil di Kemang. Alina memperkenalkan dirinya sebagai lulusan Fakultas Sejarah, seorang yatim piatu dari Melbourne yang datang ke Jakarta dengan sedikit warisan dan tanpa ambisi besar. Bima terpikat oleh kepolosannya dan, menurut anggapannya, ketiadaan rencana agresif untuk hidup. Bagi Bima, Alina tampak seperti kanvas kosong, tempat pendaratan yang lembut dan tenang bagi pria keras yang terbiasa dengan pertarungan konstan. Sementara itu, Alina percaya bahwa Bima berbeda. Ia telah melarikan diri dari kehidupannya sendiri, dari beban mencekik nama keluarga aslinya, dan semua hal yang menyertai nama itu, justru untuk menguji satu hal yang sederhana dan kejam. Mungkinkah ia dicintai hanya sebagai Alina, sebagai manusia biasa, tanpa nama besar, tanpa kekayaan triliunan, tanpa bayang-bayang keluarga raksasa di belakangnya? Cinta Bima untuk beberapa saat terasa seperti jawaban atas pertanyaan itu, hingga kemudian, cinta itu berubah menjadi sangkar. Hari gala itu dimulai pada pagi yang mendung. Alina berdiri di ruang gantinya, jemarinya menyentuh kain gaun sutra zamrud yang telah ia tabung selama berbulan-bulan dari uang saku pribadi yang diberikan Bima dengan 1001 syarat dan ketentuan. Gaun itu memesona,
Sutra berwarna layaknya hutan musim semi yang hidup, yang membuat matanya tampak sangat cemerlang. Namun, Bima bahkan tidak sudi meliriknya. Itu yang mau kamu pakai? Tanyanya pagi itu, tanpa mengalihkan pandangan dari usahanya memasang kafling manset yang harganya lebih mahal dari gaji sebulan kebanyakan orang. Iya, jawab Alina pelan. Kamu pernah bilang kamu suka warna hijau. Biasa saja, Alina, benar-benar biasa saja, ucap Bima dengan nada orang yang terbebani keharusan menjelaskan hal yang sudah jelas. Tolong hari ini jangan kelihatan terlalu menyedihkan. Victoria Sastrawidjaja akan ada di sana. Keluarganya adalah elit lama. Dan aku butuh dana baruku ini meninggalkan kesan yang kuat. Jangan buat aku malu di depannya. Nama Victoria menggantung di udara seperti sesuatu yang beracun. Victoria Sastrawidjaja adalah segala sesuatu yang, menurut Bima, tidak dimiliki Alina, vokal, berkulit eksotis, memiliki keahlian presentasi diri yang sempurna, dan dari ras wanita yang tahu cara mengisi seluruh ruangan, membuat setiap tempat terasa memang diciptakan khusus untuk kedatangannya. 6 bulan terakhir, Alina terlalu sering melihat nama wanita itu di notifikasi ponsel Bima. Bersama Victoria lah makan malam larut dengan klien dan perjalanan bisnis akhir pekan dihabiskan. Alina bukanlah wanita bodoh, ia hanya pendiam, dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Ia melihat tanda-tandanya, mengumpulkan fakta-faktanya, merasakan kematian pernikahannya yang lambat dan menyiksa, namun ia tetap berpegang teguh pada harapan. Harapan bahwa pria yang dulu ia cintai masih ada di suatu tempat di dalam makhluk yang dingin, keras, dan narsis yang kini menjadi suaminya. Bima, ucap Alina, suaranya sedikit bergetar. Soal malam ini, rasanya kita sudah lama tidak benar-benar menghabiskan waktu berdua. Mungkin kita bisa. Bima akhirnya menatapnya. Matanya yang terang, sedingin musim hujan, berhenti di wajah Alina dengan ekspresi seseorang yang diinterupsi dari pekerjaan penting karena alasan sepele. Alina, ucapnya dengan intonasi orang yang membicarakan masalah yang memuakkan. Malam ini bukan tentang kita. Ini tentang karierku, masa depanku. Bisakah kamu malam ini saja memainkan peranmu? Tersenyumlah, tampil manis, dan demi Tuhan, jangan coba-coba bicara dengan orang penting soal sejarah seni. Bima merapikan kerah jasnya dan melangkah keluar, meninggalkan Alina sendirian di ruang ganti putih yang dingin. Gaun sutra zamrud itu tiba-tiba terasa murahan dan naif. Ia adalah istri yang tak kasat mata, hantu di kehidupannya sendiri, hantu yang cantik, diam, dan tak dibutuhkan siapapun, dan ia mulai menangis jauh sebelum gelas sampahnya pertama dituangkan. Hujan badai turun di siang hari. Hujan lebat yang mengubah Jakarta menjadi lukisan cat air buram dari lampu neon dan baja abu-abu. Bima seharusnya pulang jam 5:30 sore agar mereka bisa bersiap dan berangkat bersama. Pukul 5:30, Alina duduk di sofa, sudah sepenuhnya siap. Riasannya selesai, gaunnya terpakai, tiba-tiba telepon berdering. Bukan Bima, melainkan asistennya. Bapak Suryantara akan terlambat. Beliau akan menemui ibu langsung di lokasi. Mobil ibu sudah menunggu di lobi bawah. Gumpalan dingin meremas perutnya. Bima bahkan tidak ingin berangkat bersamanya. Ini adalah tingkat kebekuan yang baru, level ketidakpedulian baru yang beberapa bulan lalu masih terasa mustahil baginya. Alina berdiri, merapikan sutra gaunnya, ketika layar tablet pribadi Bima yang tertinggal di atas meja pengisi daya dekat meja bar menyala menampilkan dua notifikasi sekaligus. Pertama, konfirmasi reservasi hotel. Salah satu suite terbaik di sebuah hotel bintang 5 di Bundaran HI untuk malam ini. Nama pada reservasi, Victoria Sastrawidjaja. Termasuk sampahnya dan hidangan penutup. Itu adalah tempat yang sama persis di mana Bima membawanya pada perayaan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Notifikasi kedua, bahkan lebih buruk, email dari akun pribadinya. Subjek, pesanan di rumah perhiasan dikonfirmasi. Kalung safir biru samudra akan dikirimkan kepada Nyonya Sastrawidjaja di hotel pukul 18.00. Pastikan kalung itu sudah ia pakai sebelum karpet merah. Napas Alina tercekat. Safir biru samudra. Ia ingat kalung itu. Safir luar biasa berbentuk tetesan air, dikelilingi rasi berlian putih, yang suatu hari pernah ia tunjukkan pada Bima dari sebuah majalah perhiasan bergengsi. Lihat, betapa cantiknya, katanya kala itu. Saat itu, Bima nyaris tak meliriknya dan berkata, itu vulgar, Alina. Terlalu mencolok. Itu untuk OKB, orang kaya baru. OKB adalah hinaan tertinggi dalam sistem nilai Bima. Dan sekarang, ia membelikan kalung itu untuk Victoria. Bima tidak sekadar berselingkuh, ia menggantikannya. Ia mengambil apa yang diimpikan Alina dan memberikannya kepada wanita lain, seolah sengaja, seolah dengan niat penuh untuk menghapus bahkan ingatan tentang apa yang pernah Alina inginkan dari hidupnya.
Suara pintu terbuka membuat Alina tersentak. Bima melangkah masuk dengan cepat, sudah mengenakan tuksedonya, tampil tanpa celah, puas diri, bersinar dengan kepercayaan diri khusus pria yang merasa menjadi penguasa dunia. Tanpa menatap istrinya, ia mengecek kancing mansetnya. "Kamu belum siap? Mobil sudah menunggu. Sedang apa kamu?" Alina tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tablet Bima sedemikian rupa hingga Bima bisa melihat layar yang menyala. Wajah Bima tidak bergetar. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kebingungan. Wajahnya hanya mengeras, seperti yang terjadi pada orang yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka niatkan untuk disembunyikan, tetapi hanya merasa tidak perlu menjelaskannya. "Sekarang kamu memata-mataiku?" ucap Bima dengan suara yang pelan namun berbahaya. "Sebuah kalung, Bima," bisik Alina, dan air mata akhirnya menetes dari matanya. "Kamu sendiri yang bilang kalung itu vulgar, dan kamu membelinya untuk dia." Bima mengeluarkan tawa pendek dan tajam. Suara paling kejam yang pernah Alina dengar diarahkan kepadanya. "Oh, Alina, dewasalah. Tentu saja aku membelikannya untuknya. Kalung itu cocok untuknya. Victoria punya karisma. Dia bukan bunga violet yang layu. Dia tahu cara mendampingi, bukan cuma merengek. Dia selingkuhanmu." Kata itu terlontar dari bibir Alina, terasa pahit bagai abu. "Dia mitramu," koreksi Bima dengan tenang. "Dia selevel denganku. Dia memahami duniaku. Dia tidak mengubah setiap malam menjadi sumber drama." "Lalu siapa aku?" Air mata kini mengalir di wajahnya, merusak riasan yang ia buat lebih dari 1 jam. "Siapa aku bagimu, Bima?" Bima perlahan menyesap whiskinya, meletakkan gelas di atas meja pualam dengan bunyi ketukan tumpul, lalu menyapu pandangan ke arah Alina dengan sikap dingin profesional, sikap yang sama saat ia mengevaluasi aset yang berhenti memberikan imbal hasil. Ia mengucapkan segala hal yang sebenarnya di lubuk hati Alina sudah ia ketahui. "Kamu dulu hanya gadis manis nan naif dari entah berantah, yang kuambil dan kuberi segalanya. Apartemen ini, nama, kehidupan yang tak pernah berani kamu impikan, tapi kamu hanya terus mengeluh dan bergantung. Aku menyudahi ini. Kamu tidak akan ikut ke gala malam ini. Lihat dirimu. Riasan luntur, mata bengkak. Kamu hanya akan mempermalukanku. Tapi undanganku," bisik Alina ngeri. Bima berjalan ke meja, mengambil undangan yang berada di dalam kotak berukir khusus, mencabut kartu bernama Alina Suryantara, dan merobeknya menjadi 2 tanpa terburu-buru. Sangat rapi, seperti merobek kertas yang tidak lagi dibutuhkan. Potongan-potongan itu jatuh ke kaki Alina, dan ia menatapnya tanpa sanggup bergerak. "Kamu bukan apa-apa tanpaku, Alina. Cuma anak yatim piatu menyedihkan yang kupungut karena kasihan. Pastikan sebelum aku pulang, kamu sudah tidak ada di sini. Pengacaraku akan mengirimkan surat cerai." Bima mengancingkan jasnya, merapikan dasi kupunya, dan keluar. Bunyi klik kunci menggema di ruangan apartemen kosong yang tak pernah menjadi rumahnya itu. Alina merosot ke lantai. Gaun sutra zamrudnya kusut di sekelilingnya. Ia bukan lagi istri yang tak kasat mata. Ia adalah istri yang dibuang, istri yang menangis, wanita yang baru saja dihancurkan dengan 4 kalimat dan secarik kertas yang dirobek. Selama 1 jam penuh ia tak bergerak. Suara bising Jakarta di balik jendela kaca lapis 3 itu teredam menjadi bisikan. Satu-satunya suara di apartemen itu hanyalah isak tangisnya sendiri yang menggema memantul dari dinding putih yang dingin. Ia benar-benar bodoh. Ia telah memainkan peran sebagai wanita biasa tanpa masa lalu begitu lama dan begitu baik, sampai-sampai ia hampir mempercayainya sendiri. Ia melarikan diri dari kehidupannya sendiri, dari kekuasaan, dari kewajiban, dari beban berat nama keluarga aslinya, karena percaya bahwa ia akan menemukan sesuatu yang murni, sesuatu yang nyata, cinta yang tidak peduli siapa dia, dan mencintai ia semata-mata sebagai Alina, sebagai manusia biasa. Bima tidak mencintainya. Bima hanya mencintai ketidakberdayaan dan kepatuhannya. Begitu muncul aksesori yang lebih menguntungkan dengan koneksi yang lebih baik, Bima membuang aksesori lamanya. Air matanya perlahan berhenti. Rasa sakit yang menyengat itu perlahan mendingin, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang berat dan padat menjadi amarah. Amarah yang hening, dingin, dan benar-benar sadar. Ia menatap robekan tiketnya yang berserakan di lantai, lalu menatap bayangannya sendiri di cermin tinggi. Maskara luntur, mata merah, wajah menyedihkan dari seorang wanita yang baru saja ditendang dari kehidupannya sendiri. "Tidak," bisiknya dengan suara serak. Ia berdiri, tidak berjalan ke kamar tidur, melainkan ke brankas yang tersembunyi di balik lukisan di ceruk dinding. Ia menekan kode 20 digit, bukan tanggal lahir, melainkan koordinat brankas penyimpanan bank di Jenewa yang telah ia hafal di luar kepala sejak kecil, seperti anak-anak lain menghafal alamat rumah mereka. Brankas terbuka.
Di dalamnya tergeletak satu telepon satelit hitam matte, perangkat yang tidak beroperasi di jaringan seluler biasa dan tidak dapat dilacak. Tangan yang mengambil telepon itu kini benar-benar mantap. Ia memutar nomor yang hanya tersimpan di ingatannya. Dua nada dering, sebuah suara pria, tajam, presisi, dengan sedikit logat internasional, langsung menjawab. "Arya," ucap Alina, dan suaranya tak lagi berbisik. Itu adalah suara yang jernih, dingin, dan penuh otoritas dari seorang Alina Kusumawardana, mengucapkan nama aslinya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. "Ini aku." Di ujung sana, terjadi keheningan sejenak, lalu suara kakaknya sedikit melunak. Sedikit saja, persis sejauh yang diizinkan oleh wataknya. "Alina. Sudah lebih dari 6 bulan. Aku asumsikan ini bukan panggilan basa-basi. Dia melanggar kontrak, Arya. Perjanjian pranikah itu, dari baris pertama hingga terakhir. Klausul kesetiaan, klausul penghinaan publik, klausul menjaga martabat keluarga. Dia memilih wanita lain. Dia merobek tiketku ke acara gala, dan menyebutku bukan siapa-siapa, tepat sebelum pergi ke sana dengan selingkuhannya." Arya menghela napas. Itu bukan helaan napas kesedihan, melainkan helaan napas seseorang yang menemukan gulma di tamannya, dan kini dengan penyesalan, namun tanpa keraguan, memikirkan cara mencabutnya dari akar. "Eksperimenmu," ucap Arya pelan. "Kehidupan normal itu, aku asumsikan sudah selesai? Selesai. Dan aku ingin dia memahaminya malam ini juga. Bukan besok, bukan melalui pengacara. Hari ini, saat ini, di acara gala itu, dia sedang memamerkan dirinya sebagai kekuatan baru, berdiri di samping Victoria Sastrawidjaja yang memakai kalungku di lehernya. Dia ingin menjadi sorotan, ingin publisitas, ingin semua orang melihat kemenangannya. Kalau begitu, biarkan semua orang melihatnya." "Ini permintaan yang serius," ucap Arya setelah terdiam sejenak. "Kami sedang di Singapura, galanya sudah dimulai, jet pribadi kita sudah di landasan, penerbangan memakan waktu singkat. Kami akan tiba tepat pada puncaknya. Dan Bapak, Arya, Bapak harus datang. Beritahu dia bahwa Bima Suryantara telah melanggar aset keluarga Kusumawardana. Dia menghinaku di depan publik. Dia merobek tiketku ke acara gala, yang namanya secara harfiah mencantumkan nama keluarga kita. Bapak akan mengerti, ini adalah tindakan agresi terhadap keluarga." Suara di telepon terdiam selama beberapa detik, bukan karena ragu, tapi sedang melakukan kalkulasi. "Diterima. Kami berangkat sekarang. Lalu bagaimana denganmu? Kamu tidak punya undangan." Dia merobek undangan untuk Alina Suryantara, ucapnya, dan sebuah senyuman tipis nan dingin untuk pertama kalinya menyentuh bibirnya. Dia sepertinya lupa bahwa perayaan ini disponsori oleh keluarga kita, bahwa sayap gedung baru yang dibuka tahun ini dibangun dengan dana dari Yayasan Kusumawardana, bahwa nama keluargaku terukir di dinding pualam lobi gedung itu. "Aku tidak butuh tiket, Arya. Aku nyonya rumah ini." "Bagus," ucap kakaknya, dan untuk pertama kalinya ada kehangatan yang nyata dalam suaranya. "Kalau begitu pergi dan rapikan wajahmu, dan bakar gaun zamrud itu." Paket berisi gaun yang baru sudah dikirim ke hotel terbaik di Jakarta 2 jam lalu, di kamar suite 2801, kuncinya atas nama aslimu. Pakaian itu menunggumu. "Berangkatlah," kata Alina. "Waktunya berhenti menjadi Alina Suryantara," konfirmasi Arya pelan. "Waktunya kembali menjadi Alina Kusumawardana." Dan kemarahan keluarga Kusumawardana adalah hiburan yang sangat mahal bagi mereka yang memicunya. Alina masuk ke kamar mandi, membersihkan riasan yang rusak, dan menggerai rambutnya. Ia sudah selesai menangis. Tangga pintu masuk utama malam itu adalah zona perang. Kilatan lampu kamera, teriakan fotografer, kritikus seni dalam busana avant-garde, perwakilan dari uang lama, old money, dan uang baru, nouveau riche, semuanya bertemu di sini layaknya berbagai arus sungai yang bermuara di satu tempat. Ini adalah pusat perpotongan seluruh aliran kekuasaan Jakarta. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di karpet merah. Pintu terbuka, dan sepatu pantofel mengkilap melangkah ke aspal yang basah. Bima Suryantara keluar, tampil persis seperti yang ia inginkan. Sebagai seorang raja dalam tuksedo sempurna, pria yang memiliki malam ini. Ia dengan gagah mengulurkan tangan, dan di sampingnya muncullah Victoria Sastrawidjaja, mengenakan gaun dari rumah mode ternama Prancis, yang lebih menyerupai pahatan patung daripada pakaian, yang meneriakan eksistensinya melalui setiap lekukannya. Di lehernya, di bawah sorotan kamera, safir raksasa dalam rasi berlian itu bersinar dengan penuh kemenangan. "Victoria, mitra kerja saya yang sangat berharga," umumkan Bima kepada reporter dengan kepercayaan diri orang yang tahu bahwa kata-katanya akan menghiasi kolom sosialita besok.
Lalu di mana istri Anda? Teriak seseorang dari kerumunan. Istri saya, Alina, sayangnya sedang kurang sehat, jawab Bima, tanpa keraguan sedikitpun. Dia menyampaikan permohonan maafnya. Victoria merapat ke mikrofon dengan ekspresi simpati artifisial, yang hanya dimiliki oleh mereka yang menyembunyikan kemenangan di balik simpati itu. Alina sangat sensitif. Tekanan dari acara sebesar ini kadang terlalu berat untuknya. Kami ingin dia beristirahat. Di dalam, di salah satu meja bundar, sekelompok sosialita sudah mengadakan sidang malam mereka terhadap orang yang tidak hadir. Dia benar-benar melakukannya, bisik seorang nyonya kepada yang lain. Meninggalkan Alina dan membawa wanita itu. Jujur saja, ini sebuah upgrade. Alina selalu terlihat sangat pendiam, sangat kelabu. Sedangkan Victoria setidaknya tahu cara bermain di dunia ini. Victoria menikmati malam ini sebagai hadiah atas penantian panjangnya. Ia menyentuh kalung itu dengan ketidakpedulian yang dibuat-buat. Ini hanya pernak-pernik biasa. Bima yang memaksa, katanya kalung ini meneriakkan namaku. Ia berjalan mengelilingi aula bagaikan seorang pemenang. Ia bahkan menyempatkan diri mendatangi sudut tempat Nisa, sahabat lama Alina, berdiri. Nisa, sayang, kamu sudah dengar soal Alina? Aku sangat mengkhawatirkannya. Bima bilang dia kena serangan saraf. Sedih sekali. Padahal Alina orang yang sangat baik. Alina memang orang yang baik, Victoria, jawab Nisa dengan nada datar. Oh, aku tahu. Dia orang terbaik. Victoria menyesap sampanyanya dengan raut wajah orang yang sedang mengatakan kebenaran tak terbantahkan. Tapi mari kita jujur, dia tidak pernah diciptakan untuk dunia ini. Seekor tikus kecil yang kelabu. Sementara Bima adalah singa. Kita tidak bisa berharap seekor singa akan hidup selamanya di lubang tikus. Ini sekadar hukum alam. Victoria tertawa dan kembali ke lingkaran pemujanya, yakin akan kekebalan mutlaknya. Ia memiliki pria brilian, kalung luar biasa, dan seluruh aula bertekuk lutut padanya. Malam ini adalah miliknya. Namun Alina tidak menggunakan pintu masuk utama. Ia menggunakan pintu masuk pribadi untuk Dewan Penyantun, yang mengarah langsung ke sayap kuratorial gedung tersebut. Petugas keamanan, melihat namanya dalam daftar VIP, Kusuma Wardana, Alina, tingkat akses. Pemilik, tanpa banyak bicara langsung membuka pintu perunggu tebal itu dan membungkuk hormat. Di hotel, ia telah berganti pakaian. Apa yang dikirim Arya bukanlah sekadar gaun. Itu adalah sebuah karya seni. Gaun beludru hitam dari desainer terkenal Milan. Warnanya begitu pekat hingga seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Potongannya tegas, dengan kerah tinggi dan lengan panjang, namun di bagian dada didominasi oleh sebuah jantung berlapis emas besar yang tertusuk belati. Catatan dari kakaknya berbunyi. Mereka menginginkan kerajaan emas. Berikan mereka hati emas, dan biarkan hati itu berdarah. Riasannya ia kerjakan sendiri. Riasan mata gelap smoky, bibir berwarna ceri tua, rambut disisir ke belakang dengan kehalusan sempurna yang tak mungkin dicapai dalam kondisi terburu-buru. Ia menatap dirinya di cermin dan tidak lagi melihat bunga violet yang layu. Ia melihat seorang wanita yang tahu persis apa yang ia lakukan. Alina memasuki aula utama bukan dari pintu depan, melainkan dari sayap kuratorial, sehingga beberapa detik pertama tak ada yang menyadari dari mana ia muncul. Hak sepatunya menghasilkan bunyi klik yang tajam dan mantap di atas lantai batu, dan meski musik tidak berhenti, puluhan obrolan mendadak terputus dengan sendirinya, seperti percakapan yang terhenti saat sesuatu yang menuntut perhatian penuh masuk ke dalam ruangan. Siapa itu? Bukankah itu Alina Suryantara? Tapi kenapa dia ada di sini? Ya Tuhan, gaun itu, dari mana asalnya? Bima melihatnya pertama kali. Gelasnya berhenti di tengah jalan menuju bibirnya, dan darah seakan membeku di nadinya. Bukan karena Alina ada di sini, melainkan karena penampilan Alina. Bunga violet yang layu itu telah lenyap. Di tempatnya berdiri sesuatu yang menakutkan dalam postur kemegahannya. Sesuatu yang selama 4 tahun berdampingan tak pernah berhasil ia lihat. Victoria melihatnya sedetik kemudian, dan ekspresi kemenangannya seketika berubah menjadi kemarahan beracun. Beraninya wanita cengeng ini muncul di sini dengan penampilan seperti itu? Ia mengambil segelas sampanye dari nampan pelayan dan melangkah membelah ruangan, yakin bahwa kata terakhir akan menjadi miliknya. Alina, sayang, ucap Victoria, melangkah sangat dekat dan memindainya dengan kelambatan sengaja yang dirancang sebagai sebuah evaluasi. Kehadiranmu sungguh tak terduga. Alina perlahan menoleh. Victoria. Suara Alina terdengar rendah, sebuah kontralto yang dingin, bukan bisikan pelan yang ia gunakan selama 4 tahun terakhir. Kalungmu memesona, sedikit bernuansa OKB, tapi cocok untuk seleramu. Wajah Victoria berkerut, ia mengenali kalimat itu. Itu adalah kata-kata Bima,
yang diucapkan tentang kalung itu tepat saat Alina menunjukkannya di majalah. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu lancang sekali, desis Victoria, merendahkan suaranya. Bima bilang kamu sakit, kamu seharusnya tetap di rumah. Pergi sana, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Gaun ini mahakarya dari rumah mode Milan, jawab Alina dengan santai. Dan gedung ini mengusung nama keluarga saya. Siapa di sini yang mempermalukan dirinya sendiri? Silakan nilai sendiri. Victoria gemetar menahan amarah, melihat bagaimana malam kemenangannya mulai terkoyak, dan saat itulah ia melakukan apa yang biasa dilakukan anak-anak ketika kehabisan argumen. Ia pura-pura tersandung dan menyiramkan seluruh isi gelas sampanyenya tepat ke dada Alina. Jantung emas di atas beludu hitam itu kini berkilauan terkena percikan air. Sebuah tarikan napas kolektif terdengar di seluruh penjuru aula. Oh, astaga, betapa cerobohnya aku, ucap Victoria dengan simpati palsu yang menjijikkan. Lihat dirimu, seluruh gaunmu kotor. Dasar makhluk menyedihkan. Ia menunggu air mata, menunggu Alina berlari ke toilet, menunggu Alina bersembunyi, menunggu Alina kembali menjadi wanita yang menangis di bawah hujan badai. Namun Alina tidak bergerak sedikit pun. Ia perlahan menunduk, melihat tetesan sampanye yang mengalir dari belati emas di dadanya, lalu kembali menatap Victoria tanpa amarah, tanpa rasa sakit, melainkan dengan kebosanan dingin yang lebih mengerikan dari kemarahan apapun. Itu adalah sebuah kesalahan, Victoria. Oh, ya, ejek Victoria. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Menangis? Kamu tidak punya uang, tidak punya nama, tidak punya suami? Tidak. Ucap Alina. Dan kata tidak itu terdengar seperti bunyi tutup peti mati yang dikunci rapat di atas ilusi milik orang lain. Seolah mengikuti aba-aba, pintu ganda raksasa setinggi 6 meter di aula utama pintu yang biasanya ditutup pukul 8:30, karena nyonya rumah acara ini terkenal sering mengusir miliarder yang datang terlambat tanpa ampun kini terbuka lebar. Musik berhenti, obrolan senyap, dan semua orang menoleh. Di ambang pintu, dengan latar belakang lobi yang terang benderang, berdiri 3 orang pria. Pria di tengah berusia akhir 60-an, dengan rambut perak tebal dan postur tubuh yang memiliki cara khusus untuk menguasai ruangan sebuah aura yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seseorang yang dilahirkan dengannya, atau tidak sama sekali. Bertubuh tidak terlalu tinggi dalam setelan jas berpotongan sangat sempurna, pria itu memancarkan kekuasaan yang terasa begitu nyata secara fisik, hingga udara di sekitarnya seolah menjadi lebih padat. Di sebelah kanannya berdiri seorang pria muda, tampan dengan ketampanan yang keras dan berbahaya, yang tidak mudah tersenyum, tinggi, berambut gelap, dengan tatapan predator yang secara metodis memindai ruangan. Itu adalah Arya Kusuma Wardana, kakak Alina. Aula itu tenggelam dalam keheningan absolut. Orang-orang tidak sekadar tahu siapa dia. Mereka merasakannya dengan seluruh saraf mereka, dengan seluruh insting mereka, bahwa saat ini sedang terjadi sesuatu yang tidak tercatat dalam protokol sosialita manapun. Ya Tuhan, bisik salah satu manajer hedge fund dengan wajah pucat pasi. Itu Baskoro Kusuma Wardana. Dia tidak pernah datang ke pesta. Dialah yang membeli perusahaan-perusahaan yang mengadakan pesta. Dia menguasai tambang, bank, konglomerasi industri. Itu adalah uang lama, old money, yang sesungguhnya. Nyonya Hartono, sang nyonya rumah perhelatan, nyaris berlari menyambut mereka. Bapak Baskoro, kami tidak tahu. Ini sebuah kehormatan besar. Baskoro Kusuma Wardana tidak menatapnya, ia tidak menatap siapapun. Matanya telah menemukan target di aula dan ia mulai berjalan ke arah sana. Kerumunan itu membelah sendiri, tanpa diminta, semata-mata karena hal itu pasti terjadi ketika orang seperti itu berjalan dengan sebuah tujuan. Ia berjalan melewati para multijutawan, melewati para politisi terkenal, melewati semua entitas yang menyusun hierarki malam itu. Bima Suryantara terpaku, otaknya bekerja dengan panik. Kusuma Wardana, dari mana ia pernah mendengar nama itu? Victoria juga berada dalam kebingungan total, siapa pria tua ini? Mengapa musik berhenti? Baskoro berhenti tepat di depan Alina, melihat sampahnya yang menetes di gaunnya. Wajahnya yang sebelumnya tak tertembus, kini mengeras menahan jijik. Kemudian ia menatap mata putrinya. Alina, anakku, ucapnya dengan suara pelan, namun cukup untuk terdengar ke seluruh penjuru aula. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra dan dengan lembut menghapus tetesan air dari dagu putrinya. Kamu terlambat, ada yang menahanku. Bapa, jawab Alina, dan senyuman lemah yang sedikit bergetar menyentuh bibirnya. Senyuman tulus pertama sepanjang hari yang panjang ini. Kata Bapa meledak dalam keheningan aula bagaikan tembakan meriam. Tubuh Bima Suryantara membeku. Akhirnya ia ingat. Kusuma Wardana.
Keluarga konglomerat tertutup yang tak pernah masuk kolom gosip sosialita justru karena mereka telah lama berada di tingkat dimensi yang jauh melampaui semua yang dikejar oleh kaum sosialita. Kekayaan mereka begitu masif hingga uang lama milik keluarga Sastrawidjaya jika disandingkan akan terlihat seperti uang jajan bulanan anak kos, dan Alinanya, istri yatim piatu yang pendiam dan penurut itu, adalah putri kandung mereka. Arya melangkah maju. Di tangannya, ia memegang syal pashmina kashmir. Ia menyampirkannya ke bahu adiknya, menutupi noda sampahnya itu, dan mengecup keningnya. Kamu seharusnya menelepon lebih awal, gumamnya, aku paling benci kota ini. Kemudian, Arya mengalihkan mata gelapnya yang sedingin es kepada pasangan yang mematung di hadapannya, Victoria Sastrawidjaya. Nadanya nyaris seperti sapaan sosialita, namun diwarnai kebosanan. Kalung yang sangat memesona, bukan? Family office kami yang memesannya setahun yang lalu sebagai hadiah ulang tahun adik saya, bapak saya yang memilihnya secara pribadi. Tangan Victoria terbang ke lehernya. Ia menatap Bima dengan mata yang hanya berisi kengerian murni. Bima, apa maksudnya ini? Apa yang terjadi? Arya, tanpa sudi menatap wanita itu, menoleh ke arah Bima. Bapak Suryantara, adik saya menyebutkan bahwa Anda bersikap kurang sopan kepadanya. Keheningan di aula itu terasa dapat disentuh, berat, tak bergerak seperti udara sebelum badai yang akhirnya melepaskan petir. Hanya saja, badai ini melepaskan petirnya dengan sangat lambat, sehingga setiap detiknya terasa seperti hantaman yang terpisah. Satu-satunya suara adalah bunyi klik lirih dari puluhan smartphone yang merekam kejadian tersebut, serta isak tangis Victoria. Bima Suryantara adalah pria yang menghitung realitas berdasarkan vektor risiko dan peluang. Dan saat ini otaknya bekerja pada kecepatan maksimal, mati-matian berusaha mencari pijakan sekecil apapun di tengah kehancuran total ini. Kusuma Wardana, Alina Kusuma Wardana. 4 tahun hidup berdampingan, dan ia sama sekali tidak melihatnya. Ia menyebut kesopanan pada hal yang sebenarnya adalah rasa bosan dari seseorang yang sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Ia menyebut kenaifan pada hal yang sebenarnya adalah pilihan seorang wanita yang memutuskan untuk menguji apakah ia bisa dicintai tanpa nama dan uang. Namun, Bima tetaplah seorang ahli negosiasi, seseorang yang tahu cara keluar dari situasi paling putus asa sekalipun. Ia memutuskan ini hanyalah kesalahpahaman, pertengkaran keluarga biasa. Ia bisa memperbaikinya. Bapak Baskoro, ucap Bima, melangkah maju dengan senyum yang dipaksakan. Arya, saya merasa sangat bodoh sekarang. Alina memang selalu suka menyimpan rahasia-rahasia kecil, 4 tahun ujian tentang cinta sejati, bukan begitu? Untuk menguji apakah saya layak masuk keluarga Anda. Kalau begitu, saya harap saya telah lulus ujian ini. Saya mencintainya layaknya wanita biasa, saya memberinya segala yang saya bisa. Kamu gagal, Bima, ucap Alina. Dan kalimat itu terdengar begitu lugas, begitu final, hingga napas Bima tertahan. Kami tidak sedang mengadakan ujian apapun, Bapak Suryantara, potong Baskoro Kusuma Wardana, suaranya yang tidak keras namun penuh bobot absolut mengisi seluruh ruangan tanpa susah payah. Kami ada di sini karena pelanggaran kontrak. Saya sudah melakukan satu panggilan telepon saat dalam perjalanan kemari. Penghinaan publik yang ditujukan pada keluarga saya anggap tidak dapat diterima. Mulai pukul 10 malam ini, bank kami menagih seluruh kewajiban utang dari grup Sastrawidjaya. Jatuh tempo pelunasan besok pagi pukul 09.00. Victoria mengeluarkan suara yang bukan lagi sebuah jeritan, melainkan lolongan hewan yang kehilangan segalanya yang ia anggap miliknya. Ia jatuh berlutut, dan gaun dari rumah mode Perancis itu kusut di sekelilingnya seperti genangan air di lantai marmer. Tangannya dengan panik meraih kalungnya, jari-jarinya mencoba meraba pengaitnya, namun gemetar begitu hebat hingga mustahil dilepas. Dengan suara mengerikan, ia menarik paksa kalung itu dari lehernya. Rantainya putus. Safir raksasa itu melesat di udara, dan ia menyodorkannya ke depan dengan telapak tangan yang gemetar. Perhiasan luar biasa itu, mahkota kemenangan malamnya, kini berubah menjadi simbol kehinaan yang absolut. Tolong ambil ini, saya tidak menginginkannya, ambil kembali. Ini semua salah Bima, ratap Victoria. Arya menatap perhiasan itu dengan raut jijik. Adik saya sudah tidak menginginkannya, ucapnya singkat, barang itu sudah ternoda. Ia menoleh ke arah Bima, yang berdiri di tengah marmer dan kemewahan, menatap sebuah map kulit, memandangi Victoria yang terseduh-seduh, menatapi puing-puing hancurnya kehidupannya sendiri. Sesuatu dalam diri Bima akhirnya patah. Sumbu arogansi yang membuatnya berdiri tegak dan percaya diri sepanjang malam ini runtuh. Kau. Geramnya, dan jarinya yang gemetar menunjuk Alina. Jalang. Selama 4 tahun kau memata-mataiku.
kau merencanakan semua ini. Aku mencintaimu, Bima, jawab Alina. Suaranya untuk pertama kalinya bergetar, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah suci yang lahir ketika seseorang akhirnya mengucapkan dengan lantang apa yang terlalu lama dipendam. Aku memberimu satu-satunya hal nyata yang kumiliki. Aku memberikan diriku tanpa nama, tanpa kekayaan triliunan, hanya Alina yang terbuka dan percaya. Dan kau menginjak-injaknya, kau menyebutku beban, kau menghancurkanku di rumah kita sendiri. Ini bukan keadilan, ini pembantaian. Ludah Bima dengan susah payah mencoba berdiri tegak. Pembantaiannya belum dimulai, ucap Arya dengan ketenangan yang membekukan. Ini sekadar penangkapan. Penangkapan. Bima tertawa histeris. Atas dasar apa? Penipuan elektronik, penggelapan dana yayasan amal, pemalsuan laporan keuangan, penipuan terhadap investor, dan beberapa pasal berlapis lainnya, sebut Arya satu persatu sambil menghitung dengan jarinya, dengan sikap setenang orang yang sedang membacakan daftar belanja. Dirti Pideksus, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim yang memimpin kasus ini adalah teman lama keluarga kami. Ia berutang budi lebih banyak pada kami daripada yang bisa diukur dengan uang. Arya tidak menjentikkan jari, ia hanya mengangguk pelan. Pintu kembali terbuka, dan orang-orang yang masuk kali ini sama sekali tidak cocok berada di dalam ruangan yang penuh berlian dan sutra ini. Mereka mengenakan kemeja dan jaket biasa. Wajah-wajah lelah para penyidik profesional yang tidak peduli seberapa mahal harga benda yang mereka hancurkan, karena tugas tetaplah tugas. Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ucap penyidik senior itu, Bapak Bima Suryantara. Dunia Bima dunia yang telah ia bangun seumur hidupnya bata demi bata dengan kekejaman dan kepercayaan diri seketika berhenti eksis di detik itu. Para penyidik itu bertindak cepat dan profesional. Bunyi klik dari borgol baja menjadi suara paling keras di aula tersebut. Anda memiliki hak untuk diam. Baru pada saat itulah, dengan tangan terborgol di belakang punggung, menatap Alina dari seberang aula, Bima Suryantara akhirnya menyadari sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Seluruh keangkuhannya menguap, menyisakan seorang pria yang ketakutan dan kebingungan. Alina, teriaknya saat para penyidik menyeretnya menuju pintu keluar. Alina, tolong, ini salah paham. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Wanita itu tidak ada artinya. Tolong katakan pada mereka. Alina melangkah 2 tindak ke depan. Para penyidik berhenti, memberikan rasa hormat padanya. Alina mencondongkan tubuhnya ke telinga Bima. Kau bilang aku bukan apa-apa tanpamu? Ucap Alina pelan. Hanya agar didengar oleh Bima seorang. Kau bilang agar aku tidak ada di rumah saat kau pulang. Kau benar tentang satu hal, Bima. Seharusnya kau tidak pernah pulang. Bima diseret keluar dari aula, dan suara teriakannya larut di balik pintu perunggu raksasa itu untuk selamanya. Aula tersebut kini menyajikan lukisan kehancuran total atas ilusi orang lain. Victoria masih duduk bergelung di lantai, menangis terseduh-seduh tanpa ada satu orang pun yang memedulikannya. Kalung safir biru samudra tergeletak beberapa meter darinya di atas lantai marmer kini tak lebih dari sekadar rongsokan mahal yang berkilauan. Baskoro Kusumawardana menyapu seluruh penjuru aula dengan pandangannya. Nyonya Hartono, panggilnya. Sang nyonya rumah segera berlari menghampirinya. Hiburan sudah selesai. Putar kembali musiknya dan suruh orang membersihkan tempat ini. Ia membuat isyarat tangan ke arah Victoria. Saya dan putri saya ingin minum. Ia mengulurkan tangannya pada Alina, sementara Arya berdiri di sisi yang lain. Orkestra mulai memainkan konser biola. Anakku, ucap Baskoro dengan lembut. Langkah pertamamu sebagai ketua yayasan amal kita di kota ini adalah memilih lokasi baru untuk acara filantropi kita. Gedung ini, ia memandang sekeliling aula dengan sedikit rasa muak, mulai terasa terlalu vulgar bagiku. Alina menatap ayahnya, lalu menoleh ke arah kakaknya. Istri yang terus menangis itu telah menghilang. Wanita yang tak kasat mata itu telah musnah. Aku akan sangat menyukai tugas itu, Bapak, ucap Alina. Dan ketiga anggota keluarga Kusumawardana, membalikkan punggung dari puing-puing ambisi orang lain, melangkah lebih dalam ke arah pesta tersebut bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penguasa malam itu. Bisikan yang menyertai langkah mereka tidak lagi mengandung setitik pun rasa kasihan. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan penghormatan absolut yang murni. Sang singa betina telah kembali ke kawanannya. Gala malam itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Grup bisnis keluarga Sastrawidjaya bangkrut total pada keesokan paginya. Bima Suryantara menunggu persidangan di balik jeruji besi, dan namanya dicoret dari semua daftar elit sosialita begitu cepat dan begitu permanen, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana.
Alina memberikan pelajaran paling mahal yang pernah diterima oleh kaum elit Jakarta, jangan pernah menyamakan seorang wanita yang diam dengan seorang wanita yang lemah. Terkadang, orang yang paling kalian tertawakan, hanyalah seseorang yang belum memutuskan bahwa kini sudah waktunya untuk berhenti diam.